Yang mau tahu tentang sifat asli orang Papua ke SMK Bakti Karya aja. Nah, sekolah di sini biar bisa tahu gitu sifat-sifat kami dari Papua itu seperti apa. Kalau nggak percaya tanya Naura sendiri. Iya. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke teman-teman, masih bersama saya Alfredo Incisama yang akan menemani kalian semua. Kali ini kita akan bercerita dengan salah satu siswi SMK Bakti Karya Parigi sebagai penerima beasiswa kelas multikultural yang berasal dari daerah Jawa. Nah, kalau lebih tepatnya sih di Jogja ya. Iya. Nah, ini dia Naura. Halo. Langsung saja kita persilakan Naura untuk memperkenalkan dirinya. Nah, silakan Naura. Oke, nama aku Naura Hanan Raihanun. Terus udah. Oh, Naura Naura Hanan Raihanun. Hanan Raihanun. Iya. Nggak ada marganya ya? Nggak ada, karena banyak kan orang Jawa emang nggak ada marga kecuali kayak orang keturunan keraton gitu. Oh, iya. Jumlah anggota keluarga kamu? Ada 4 sih. Ya, 4 sama 4 sama 5-nya lagi kucing. Oh, 5. Kok bisa ya kucing lagi ikut? Iya, nggak apa-apa, itu kayak berasa keluarga aja. Oh, jadi berasa keluarga aja. Iya. Berarti kucingnya ini yang terakhir atau yang Iya, keberapa? yang terakhir. Oh, yang bungsu kucing. Iya. Berarti kamu 5 bersaudara ya? Bisa dibilang gitu ya. Kamu anak keberapa? Anak kedua sih. Anak kedua dari 5 Dari bersaudara. 2 bersaudara. Dari 5 bersaudara itu cewek semua atau? Kalau yang anak pertama sih kakak saya perempuan. Oh, kakak yang Iya. pertama perempuan, kedua kamu perempuan, ketiganya? Kucing-kucing. Iya. Kalau tempat tinggal kamu yang sekarang di mana? Enggak, dari Jogja dulu, dari Jogja dulu. Dari Jogja. Kalau aku asalnya di Jogja itu dari Berbah, Sleman. Berbah, Iya. Sleman. Itu deket sama kotanya. Kota Yogyakarta, jadi Kota kota Madianya. Kenapa saya juga tidak tahu tempatnya jadi tertawa aja. Tapi nggak apa-apa. Nah, kalau yang sekarang maksudnya kan sekarang kan katanya kamu kan dari Jogja pindah ke sini nih sama keluarga. Kalau keluarga kamu tinggalnya di mana kalau di sini? Di sini tuh tinggal di Cijulang, daerah Kertayasa. Iya. Oh, di Cijulang sana Iya. ya. Oh, setelah kamu pindah ke sini nih, aktivitas yang sering kamu lakukan di SMK Bakti Karya ini atau di asrama, aktivitas yang sering kamu lakukan? Aktivitas kurang tahu sih, biasanya kalau pagi-pagi berangkat sekolah tuh kadang suka kayak ngambil-ngambil daun gitu di depan. Iya. Ngambil daun. Ya, kadang sih kalau misalnya gabut atau gimana, atau enggak ya main HP atau baca-baca buku gitu. Oh. Iya. Kok bisa ya ambil daun? Oke, kita lanjut. Nah, kalau bicara soal minat ini, hobi dan minat yang sekarang kamu tekuni. Hobi ini sekarang lebih kayak menonton film sih. Terus sama kayak kadang kalau waktu luang misalnya punya banyak ide gitu, bikin desain apa gitu. Sesuatu lah. Ya, cita-cita kamu sekarang, kamu pengen jadi apa cita-cita? Belum ada sih. Oh, belum ada. Iya. Tapi kalau dari TK atau SD itu pasti kan ada kan? Maksudnya Ada, tapi kayak sering berubah-ubah aja gitu. Iya. Nggak tentu. Enggak tahu. Tapi kalau dari TK kamu pengennya dari SD pengennya jadi apa? Pengennya sih kurang tahu ya jadi apa. Pertama itu kan aku dulu kayak pengen jadi antropolog kan. Oh. Nggak jadi, terus sosiolog, habis itu psikolog, terus kayak berubah-ubah gitu loh, jadi kayak nggak nentu. Hebat ya kamu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di segmen yang berikutnya, yaitu membahas tentang budaya kamu. Iya. Jadi kamu asli Jogja? Nggak asli juga sih, jadi aku kayak lahir sama numpang besar di sana. Oh, tapi aslinya kamu dari mana? Aslinya sih dari Jogja, kan lahirnya di sana, tapi Oh. cuman kayak kalau kebudayaan sih kayaknya lebih ke Sunda sih. Sunda, kadang Jogja juga ada gitu. Berarti ayah kamu asli Jogja atau Sunda? Bukan, Oh, kalau ayah tuh asli Semarang sih sebenarnya. Semarang. Ibu? Iya. Ibu orang sini. Oh, ibu orang sini. Iya. Tapi bahasa yang sering, maksudnya bahasa yang sering digunakan di keluarga bahasa mana? Bahasa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda sih.
Oh, 3. Iya. Semarang, oh si Semarang di Jawa ya. Iya. Iya, Semarang Jawa Tengah itu. Oh, kalau kebudayaan di Jogja yang pernah kamu lihat itu apa aja? Kayak sekaten Oh, itu sekaten. untuk memperingati kayak biasanya tuh akhir-akhir tahun kalau nggak salah. Oh, itu Kurang tahu juga sih. upacara adat sekaten. Iya. Itu yang pernah kamu lihat kan? Iya, sekaten. Tapi kalau yang kamu tahu tentang kebudayaan di Jogja itu, Sebenarnya kebudayaan di Jogja tuh aku kayak agak kurang tahu aja gitu. Emang ada sih beberapa kayak misalnya 7 kayak misalnya orang meninggalan tuh loh. Jadi tuh tahlilan 7 harian apa berapa gitu. Nyewunan 1000-an kayak Nyingan gitu. Seribuan. Oh, kalau di Jogja ada pakaian adatnya nggak? Pakaiannya ada, pakaian adatnya. Dia tuh kayak kalau buat cewek tuh kebaya lurik. Kebaya lurik. Iya. Kebaya lurik Jogja. Jadi kayak apa namanya? Lurik itu kayak garis-garis gitu Oh, loh. garis-garis. Iya. Oh, bahasa Jogjanya ini. Iya. Garis-garis lurik ya. Iya. Oh, kalau yang untuk cowoknya? Soalnya sih lupa sih. Pokoknya intinya kayak kebaya lurik tuh kayak gitu. Sebenarnya kebayanya tuh kayak beda-beda gitu loh. Jadi kan di Jogja itu kan bentuknya kesultanan kan. Nah itu juga ada yang buat abdi dalamnya tuh ada bajunya sendiri tapi beda lagi namanya kayak atela apa beskap apa gimana gitu. Oh, tadi kan udah pakaian adat. Kalau makanan khas daerah Jogja, Biasanya sih paling terkenal banget sih ya gudeg. gudeg. Iya, gudeg, gaplek, terus tiwul. Iya. Tiwul bakpia biasanya. Iya, orang kalau misalnya dari Jogja tuh pasti oleh-olehnya bakpia. Bapia. Iya, bakpia. Bakpia, biasanya ada yang bakpia kukus, ada yang bakpia itu panggang gitu. Bakpia kering. Enak. Oke. Ya biasa isiannya tuh kayak itu, dalamnya kayak kacang hijau gitu. Kacang Iya. hijau. Oh. Tahu, pernah dengar namanya sih, cuman Iya. nggak pernah ini ya. Lihat langsung bentuknya terus rasa belum pernah. Terus kalau tarian adat daerah Jogja ada? Ada. Apa namanya? Sedati pokoknya tuh kayak itu tariannya tuh untuk menyambut biasanya para tamu di keraton gitu. Oh. Tapi lupa lagi sih namanya. Sedati ya Pak, Seudati. Ya pokoknya itulah. Bukan. Ayo, Ya, ayo. bukan, pokoknya itu. Kalau tentang budaya gitu. Selain tarian yang itu ada lagi nggak? Tarian mungkin permainan sih. Mungkin permainan-permainan. Kayak gobak sodor. Biasa di sini ada gobak sodor enggak sih? Gubak sulur apa ya? Ada. Itu bentuk permainannya seperti apa? Iya. Iya. Ada yang jaga gitu, yang apa? 3 orang jaga gitu atau enggak berapa. Oh. Iya, terus nanti kalau lewat. Oh iya kalau di Iya, Papua benar, bilangnya itu kalau nggak salah tali masuk. Oh, iya, Tali iya. masuk keluar. Sudah itu loh. Sekarang tadi pakaian udah, makanan, tarian, alat musik. Alat musik. Alat ya. musik Ada sih gamelan. Gamelan. Gamelan Jawa biasanya dipakai ya untuk kayak wayang atau apa? Oh, Kebudayaan apa Berarti- buat acara budaya. gamelan itu asli punya dari Jogja atau? Iya, ada sih gamelan tuh kayaknya banyak jenisnya, Oh, ada banyak yang khas jenisnya. Jogja, ada yang dari Bali juga ada gamelan tuh. Iya, tapi Oh. beda suaranya beda. Suaranya. Berarti Berapa beda? gamelan juga maksudnya dari daerah Jogja itu punya gamelan sendiri ya. Iya. Sebenarnya tadi tuh ada sih tambahan kayak apa tarian gitu, jatilan namanya. Biasanya tuh buat kalau 17-an, acara 17-an tuh pasti ada pentas jatilan kalau di daerah. Oh, pentas jatilan. Iya, jatilan. Jatilan tuh kayak apa? Kayak dirasuki sama acara yang dirasuki kayak makhluk halus gitu loh. Jadi oke, kayak oke. iya. Pokoknya itu banyak yang nonton gitu soalnya seru. Oh, jatilan namanya. Iya, jatilan. Istilahnya tuh kayak apa dirasuki setan tuh kalau di Jawa tuh namanya dadi.
Dati. Ya Dati itu Itu kesetanan. kok bisa dirasuki setan kayak gitu? Kurang tahu sih itu antara orangnya itu pinter acting apa gimana gitu. Aku juga gak tahu. Tapi kalau menurut kamu itu benaran? Kalau menurut kamu pribadi ya? Kurang tahu sih kalau aku kayaknya kurang tahu itu kayaknya acting apa. Ya, soalnya kayak ada atraksi misalnya makan ini apa kayak beling itu apa ya kayak pecahan kaca-kaca gitu. Iya. Itu biasa dimakan juga kalau macam udah kesurupan gitu. Ya sih kayaknya ya terus habis itu kayak ini loh kayak dusel-dusel orang tuh apa sih istilahnya ini apa ya lupa lagi sih bahasa Indonesianya apa ya pokoknya gitulah. Oke. Gak bisa nemuin katanya di Indonesia sih. Oh berarti goyang yang sempat viral ya itu yang goyangan yang kayak Jadilan. yang macam kesurupan setan itu macam dengar alat musik langsung macam alat musik bunyi langsung dia kesurupan itu. Iya. Itu berarti dari Jogja itu asalnya. Jadi jatilannya. Sebenarnya tuh entah itu Jawa Tengah apa Jogja gitu. Soalnya di Jawa Tengah pun juga ada jatilan di Jogja. Oh. Jadi kayak rumpun-rumpun Jawa gitu, ada kayak gitu. Berarti ya. Ngeri ya. Iya. Dengar alat musik, dengar bunyi apa? Iya, sempat kemarin juga saya nonton tuh pas dengar bunyi musiknya udah maksudnya pas musik apa dengar bunyi musik langsung tiba-tiba macam kerasukan itu nggak tahu tuh. Iya, mungkin itu jatilan biasanya jatilan tuh kayak pakai itu kayak kuda-kuda ini loh. Yang dianyam dari bambu. Oh, Iya. seperti di Sunda juga bilangnya kuda lumping. Iya, kuda lumping kayak gitu. Kuda lumping, bener. Jatilan tuh kayak- Berarti masih sama ya Iya. sama Sunda. Iya. Di Sunda juga ada satu tarian khas kemarin kan sempat wawancara salah satu siswa SMK Bakti Karya yang dari Sunda terus dia bilangnya itu ada satu tarian adat dari Sunda sini yang namanya itu kuda lumping. Ih, Iya. ternyata Jawa juga ini. Iya, hampir-hampir sama, makanya aku bilang itu kayak kebudayaan rumpun Jawa karena namanya tuh beda-beda di setiap ini. Tapi di Pulau Jawa ada itu tarian kayak gitu. Iya. Oke teman-teman, setelah tadi kita telah mendengarkan sedikit cerita tentang budaya di daerahnya Naura. Sekarang kita mau tanya nih tentang pengalaman toleransi apa saja yang sudah Naura rasakan. Oke, Naura silakan, maksudnya bisa beritahukan kepada teman-teman semua tentang pengalaman atau nilai-nilai toleransi yang sudah kamu rasakan. Contohnya gimana nih? Ya, berarti jadi seperti macam langsung aja kita di sini ya. Iya. Kamu kan di sini kan punya banyak teman yang berbeda, terus maksudnya dari segi agamanya, suku, budayanya. Nah, itu pengalaman maksudnya yang udah kamu rasakan setelah berteman dengan mereka tuh apa yang kamu rasakan gitu? Apa ya? Mereka tuh beragam tapi unik aja gitu loh kayak. Iya, beragam. Tapi itu di sisi lain tuh kita harus menghormati apa yang mereka yakini gitu. Jadi nggak boleh memaksakan dan lain-lain. Kan ada tuh ya orang kalau misalnya ketemu orang yang berbeda tuh pasti ini ada yang dipaksakan, ada yang enggak gitu. Iya betul. Sebenarnya keberagaman itu sendiri tuh kayaknya dibutuhkan deh di lingkungan Di kita lingkungan gitu loh. kita. Soalnya biar kita bisa belajar menghargai orang lain juga. Betul. Kalau misalnya homogen gitu-gitu aja kan ini nggak bisa belajar Iya, tentang iya, kayak iya, gitu. Jadi kalau ketemu apa yang beragam tuh jadi kaget. Oh, lanjut lagi masih ada waktu banyak. Jadi berarti yang kamu ajarkan ini kita tidak boleh ini ya, maksudnya memandang rendah budaya orang atau gimana? Iya. Jadi setelah apa yang kamu rasakan nih setelah melihat budaya dari Papua gitu? Maksudnya kan kebanyakan orang biasa berpikir nih, jadi orang-orang dari Papua tuh biasa ada yang garang-garang. Jadi pas pertama kamu melihat orang dari Papua itu apa yang kamu rasakan itu? Sebenarnya mereka tuh orangnya ekspresif sih kalau menurut aku. Gitu. Jadi ekspresif, energik juga gitu loh. Makanya lagu-lagunya, tarian-tariannya tuh pasti energik dia. Ya, yang bikin bersemangat gitu. Oh berarti macam pas pertama kamu datang ke sini nggak ada teman yang maksudnya teman-teman dari Papua begitu yang membuli kamu gitu, nggak ada? Nggak ada sih, sebenarnya nggak ada. Bener, kalau apa yang aku alami sekarang tuh nggak ada.
Tapi kalau ada nggak apa-apa, kasih tahu aja. Iya, tapi jujur sih nggak ada. Kayak mereka tuh malah itu gimana ya istilahnya, kayak mau berteman gitu loh. Jadi kayak ramah-ramah juga gitu. Iya, memang bukan kebanyakan sih, hampir semua orang Papua gitu. Cuman macam di mata macam orang-orang kan lebih mengenal sifat orang Papua tuh dari yang kasarnya aja. Nah, sebenarnya mereka nggak tahu gitu orang Papua tuh. Jadi gitulah. Jadi untuk teman-teman yang lain juga yang sedang mendengarkan ini, jadi kalau macam mau tahu tentang sifat asli orang Papua, ke SMK Bakti Karya aja. Nah, sekolah di sini biar bisa tahu gitu sifat-sifat kami dari Papua itu seperti apa. Kalau nggak percaya tanya Naura sendiri. Jadi yang terakhir nih, kamu punya kata-kata motivasi ya? Maksudnya punya kata-kata motivasi untuk teman-teman pelajar di Indonesia? Belum. Itu kayak ya apa, belum ada kata motivasi. Bingung sih. Kayak nggak tahu apa, kayak semangat aja. Jangan yang semangat, karena soalnya dari episode yang pertama sampai akhir tuh pasti semuanya pakai kata semangat. Jadi cari yang kalau berbeda. Kalau mau sukses harus jatuh dulu. Wih, itu aja. Harus jatuh dulu. Kalau jadi makanya orang sukses tuh pasti semuanya gagal terus kan? Gagal dulu baru bangun lagi, baru bisa sukses, karena mereka tuh tahu apa yang penyebab dia gagal, terus nanti mengimprove dari kegagalannya gitu, mengembangkan mengembangkan cara lain dari kegagalannya itu biar nggak gagal lagi. Jadi dari kegagalan membuahkan hasil. Jadi dari kegagalan membuahkan hasil, teman-teman. Makanya ada orang bilang kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Widih. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Untuk Naura, terima kasih atas waktunya karena sudah mengisi acara pada hari ini. Dan teman-teman semua terus saksikan Metrum Radio dan juga Cerita Anak Bangsa ini, karena di sini kalian akan mendapat banyak sekali cerita-cerita dan juga pengalaman dari seluruh anak bangsa yang ada di SMK Bakti Karya ini. Oke, dan kata terakhir, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah.